Kami mohon maaf lahir batin ya. Iya, saya teh. Jeffrey, pacarnya Putri. Oh iya. Bintang. Peluk aja. Sama-sama. Rayakan Lebaran, Rizky Febian ajak adik-adik bertemu Dede Bintang. Indahnya momen Hari Raya Idul Fitri tahun ini, terlebih bertemu dengan orang terkasih menjadi pilihan yang utama. Itulah yang dirasakan Rizky Febian dan adik-adiknya, Putri Delina, Rizwan, dan Ferdi. Setelah bersalaman dan bermaaf-maafan dengan orang tua, mereka pun menghempaskan bertemu dengan Dede Bintang. Seperti diketahui, Bintang adik sambung mereka. Dan inilah momen indah saat mereka tiba di rumah Dede Bintang. Mendengar takbir berkumandang. Semuanya sehat ya. Kita sate, kita Jan. Sami-sami mohon maaf lahir batin ya. Iya, saya teh. Jeffrey, pacarnya Putri. Oh iya. Bintang. Masya Allah, dia pakai jilbab. Ih, cantik. Kamu kemana lu? Teteh Putri. Sama teteh. Sama teteh kayaknya teh. Sama teteh yang dulu dong. Malu masih malu. Akhirnya setelah penantian yang cukup panjang, rasa lelah pun terbayarkan. Baik Rizky dan Putri Delinda begitu semangat ketemu Bintang. Gak hanya itu, turut hadir Malin dan Jeffrey Reksa kekasih Putri Delina. Pengen ini senang pengen bayi-bayian. Karena aku pengen Nanti Aiki cariin mau bayi-bayian. mau. Tuh. Dia tuh masih kecil mas. Lagi sakanya sih. Gimana kan? Pas kecil mas. Tuh kamu ya. Tuh, Dede dulu sama kakaknya. Aku juga. Kakak Ferdi diasuh. Tuh, iya. Diasuhnya. Tak berkunjung dengan tangan kosong, Putri Delina bawakan Bintang oleh-oleh banyak. Dan inilah saat Bintang terima kado indah di hari Lebaran dari Putri dengan tersipu malu. Bilang apa? Ada payung di sini hujan. Ada payungnya. Ada payung. Ini nanti kalau hujan pakai ini. Ada banyak ya. Dede. Sekarang sama Tete. Tampak begitu sayangnya Rizky pada adiknya ini, dari awal bertemu Rizky dan Putri selalu ada di samping Bintang. Lantas, apakah isi kado yang dibawa Putri? Ada beberapa seperti tas kecil, handphone, dompet. Semoga Bintang bahagia, ada kakak-kakak yang sayang dengan tulus kepadanya. Nah, pakai situ deh. Di sini nih atau salah? Ini agak atasan di sini. Biar banget. Belakang lagi deh, belakang kiri. Nggak bisa dicamping ke dalam. Iya, belakang kiri aja. Beli dompet pas nggak ada isinya. Oh my god. Tinggal aja deh. Biar makin cantik deh. Oh, dia masih. Gila kan ya? Jep, pas aku gini. Momen bertemu Bintang tampak makin mengharukan saat berpamitan. Rizky dan adik-adiknya berebutan bergantian ingin memeluk dan berfoto dengan Dek Bintang. Ya, penting bagi Rizky untuk melihat perkembangan Bintang. Ya ampun, lucu-lucunya. Ini apa yang ada di situ? Rambut kan, rambut. Ininya tutup lagi. Udah nggak apa-apa. Udah. Harus nggak pindah-pindah. Oh iya. Tiga. 1, 2, 3 lagi terus. Tis. Peluk aja. Sama-sama. Momen penuh haru, Lebaran Anang Ashanti di Madinah. Ashanti, istri musisi Anang Hermansyah tak bisa menyembunyikan rasa bahagia.
penantian lamanya bisa lebaran di Madinah akhirnya bisa terwujud nyata. Bersama ribuan jamaah dari seluruh dunia, keluarga besar Anang merayakan lebaran dan sholat id di Masjid Nabawi. Alhamdulillah udah selesai sholat id, lihat pemandangannya. Alhamdulillah sekarang kita mau menuju ke atas, kumpul sama keluarga. Ini pada masuk semua, lihat. Iya ya, pada masuk ya? Iya. Baru dibuka, Bun. Oke, sekarang kita mau kamar, siap-siap buat kumpul keluarga, buat Idul Fitri bareng-bareng. Nanti kita insya Allah juga mau makan siang bareng sama bagian ini. Terima kasih semuanya. Minal aidin wal faizin. Usai melaksanakan di Masjid Peninggalan Baginda Nabi Muhammad, Ashanti bersama keluarga besar berkumpul merayakan Lebaran Idul Fitri. Dan inilah suasana penuh haru keluarga besar Anang saat menggelar sungkeman Lebaran di Madinah. Saya juga ikut, Ginda. Nah, baru sekarang. Dan di tengah suasana haru maaf-maafan dan sungkeman Lebaran, tingkah lucu dan jenaka Aminah jadi pembeda. Pasalnya, saat yang lain ikut sungkeman, Aminah malah sibuk sendiri tak mau sungkeman ke gendanya. Sampai akhirnya merayu Aminah dengan iming-iming THR. Sempat terlihat malu-malu, akhirnya Aminah ambil juga THR dari genda, yang ternyata angkanya cukup fantastis. Ini semuanya. Ini gak? Wah, dapat paling banget dulu, ayo. Lah, guys, kita mau dimainin turun naik banyak banget. Nanti beli mainan. Setelah sungkeman dan bagi-bagi THR ke seluruh keluarga dan ART yang ikut ke Madinah, Anang Ashanti bergegas berburu kuliner khas Indonesia untuk mengobati rindu suasana Lebaran di tanah air. Telur aja kayak gini kan, enaknya guys. Sabar mas, ojo dibuat-buat mas. Ini telur, ini daging. Tapi mau baksonya tadi mantep banget. Nah, makanya guys, Pak Umar the best. I love you, Pak Umar. Pak Umar bakso. Madinah datang ke sini guys. Baksonya Pak Umar berasa kayak di Jakarta. Nih. Pak Umar baksonya kurang satu. Buat Bapak. Baksonya lagi. Pak mau bakso satu Bapak Dina. Boleh. Arsin, ada cendol Arsin. Mau cendol. Silaturahmi harusnya happy, tapi ini malah apes. Saat ngevlog lebih penting dari keselamatan. Lebaran memang jadi momen silaturahmi. Gak heran kalau sampai hari ini banyak orang masih bersilaturahmi dengan saling berkunjung satu sama lainnya. Tapi sebaiknya saat silaturahmi kita harus tetap hati-hati. Kalau enggak, bisa-bisa mengalami insiden seperti yang dialami oleh ibu-ibu di Lebak, Banten ini. Gara-gara membuat dokumentasi saat melintasi jembatan gantung, rencana silaturahmi para ibu ini jadi gagal. Lantaran jembatan yang mereka lintasi ambruk. Duh, ngeri kan? Pertama-tama kasihan ya, karena sebaiknya ibu-ibu jangan bikin konten atau buat video di tempat yang rawan kecelakaan. Alhasil semuanya jatuh ke dalam sungai kan. Dan buat kita juga sebaiknya kita harus tahu tempat dan waktu di mana kita buat konten. Gak kuat nanjak, motor merosot ke bawah. Nasib naas juga dialami dua ibu yang hendak mengunjungi sanak familinya dengan mengendarai motor ini. Entah karena kurang mahir naik motornya atau memang lagi apes. Saat melintasi tanjakan curam, motornya malah berjalan mundur. Alhasil, sang ibu gak mampu mengendalikan motornya dan jatuh tersungkur. Ya ampun. Jalan itu tinggi banget bu ya, sedangkan ibu motornya banyak bu.
Bisa nggak nih? Kalau emang dikiranya feelingnya nggak bisa, jangan dilakukan. Nah, tolong kalau berkendaraan juga, tolong harus lebih bijaksana lagi ya Bu ya. Sandal baru yang bikin mood istri ambiar. Nah, kalau ibu ini nggak cuma apes, tapi juga harus nahan malu. Gara-gara sandal baru yang dipakainya soalnya copot. Padahal sandalnya itu baru dibelikan oleh suami tercinta khusus buat lebaran. Tapi baru juga dipakai silaturahmi malah copot. Kalau begini, ketahuan deh, Pak suami beli sandalnya harga diskonan. Bikin mood istri benar-benar ambiar. Gelar open house, Glensa Cisara dapat saweran dari keluarga besar. Lebaran tahun ini dirasakan sangat berbeda bagi artis sinetron Glensa Cisara. Pasalnya tahun ini ia merayakan lebaran dengan status baru sebagai istri dari Randy John. Tak hanya itu, lebaran ini untuk pertama kalinya, Glenka juga mengadakan open house di rumah barunya. Halo pemirsa MNC, selamat datang di rumahku. Alhamdulillah hari ini Glenka bikin open house lebaran ketiga, kumpul sama semua keluarga. Alhamdulillah. Oh, ada om aku, ada upi aku juga, ada kakakku juga. Gimana? Seru nggak datang ke sini makan ini Memang sengaja sih biar semuanya kumpul, dan mumpung aku di Jakarta, jadi sekalian aja deh untuk lebaran yang ketiga ini semua kumpul di rumahku sekalian open house gitu. Glenka mengaku sangat bersyukur tahun ini bisa merayakan lebaran bersama keluarga besar setelah 3 tahun lamanya ia selalu berlebaran di lokasi syuting. Apalagi rumah barunya jadi tempat silaturahmi keluarga besarnya. Tak heran jika ia nampak senang saat bertemu dengan sang tante, Poppy Bunga, dan kedua anaknya. Guys, cobain nastarnya dulu. Jadi guys, jadi pemirsa, ini aku bikin sendiri kebetulan nastarnya. Bismillahirrahmanirrahim. First bite ya. Agak lebay ya. Enak nggak? Approve. Ya, alhamdulillah. Sebagai tuan rumah, Glenka sudah menyiapkan menu hasil lebaran yang ia masak bersama sang mama. Bahkan sebelum lebaran, ia juga membuat kue nastar yang selama ini dibuat oleh almarhum neneknya. Meski baru pertama membuat nastar, Glenka mengaku mendapat pujian dari sang suami. Baru tahun ini sih, karena dulu itu karena nggak open house juga, jadi ya aku ke mana-mana ya udah makan nastar dari keluarga yang lain. Kalau saat ini kan semua kesini, jadi aku pengen memberikan yang terbaik untuk keluargaku aja. Karena juga kan ini pertama ya, jadi ada yang gosong, ada yang gitu, ada yang gosong, ada yang gagal gitu. Cuma alhamdulillah tadi setelah dicoba suka semua sih. Dia sih seneng ya, karena dia kesukaan nastar kan. Ya alhamdulillah senang, terus kayak salut gitu. Oh ternyata istrinya bisa bikin kue gitu. Bukan lebaran namanya kalau tak ada momen bagi-bagi THR. Begitupun dengan Glenka sebagai tante yang baik, tentu ia tak lupa untuk melakukan aksi bagi-bagi THR kepada seluruh keponakannya. Tak hanya itu, Glenka juga menghibur sanak familinya dengan menyumbangkan suaranya. Ia menyanyikan lagu Kopi Dangdut. Lucunya, saat bernyanyi, Glenka justru dapat saweran dari anggota keluarganya. Semerdu kopi dangdut. Sebesar apapun kesalahan, harus maaf-maafan. Bikin termehek, adik kakak maaf-maafan lebaran. Video aksi lebaran sepasang adik kakak benar-benar mengandung bawang. Bagaimana tidak, tepat di momen lebaran, sikap adik kakak penuh harus sampai bersimbah air mata saling memaafkan.
Apalagi pas si adik mengungkapkan kesalahannya selama ini. Bikin mewek, brur. Sampai nanti. Kalau ngelihat video tadi sih seneng aja gitu, gemes ngelihat kakak adik bisa ya sampai kayak gitu, sampai nangis-nangisan gitu kayak orang tua. Drama keborgol di hari Lebaran. Hari Lebaran yang seharusnya jadi momen mengharukan saling maaf-maafan, nggak banget kayaknya sama bocil-bocil ini. Gara-gara main polisi-polisian sama adiknya, si masnya malah keborgol beneran di pintu toilet. Drama bocil keborgol di hari Lebaran pun viral di media sosial. Si bocil sampai termehek-mehek nangis lantaran kehujanan menunggu sang adik mencari kunci borgol. Ya udah, Dionya nggak usah nangis. Kan yang keborgol emas. Tahu tapi Dionya sedih. Masa maunya kehujanan? Saya nggak mau. Ya mau kemana dong Mas ya? Dionya nggak mau masih kehujanan. Dulunya maunya kakek cepet pulang. Ya sabar, kakeknya kan lagi di jalan. Ya Allah, kamu dulu. Ya Allah. Ini nggak hujan, ini cuman gerimis. Nungguin kakek sebentar lagi pulang. Tuh masnya juga nggak kenapa-napa tuh. Yang penting gak hujanan juga gak apa-apa. Tetap selalu dekat-dekat masjid. Gila sih kalau sama adik-adik kakak itu kita saling melindungi, saling menyayangi ya. Apapun yang terjadi tetap saling memaafkan. Ntar akur lagi, ntar berantem lagi, emang seperti itu.